Halo semuanya. Ya, selamat datang acara Share Dev malam hari ini. Senang bisa berjumpa semuanya. Hari ini saya mau berkata tentang pertobatan yang sesungguhnya. Jika kita baca Yesaya 55 ayat 7 berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Ini apa yang saya berkata. Jadi, apa yang berkata arti tentang dosa adalah melewati dari target dari anak-anak panah itu. Jadi, roh, hati, dan jiwanya sudah terlepas daripada target jadi firman Tuhan. Itulah berarti tentang dosanya. Jadi jika seseorang hati manusia telah tertuju kepada firman Tuhan, tetapi setelah meninggalkan firman Tuhan dan menerima pikiran dari iblis, itulah yang menjadi dosa kepada manusia. Pada saat orang meninggalkan firman Tuhan dan menerima hati Tuhan, hati iblis, lalu meninggalkan Tuhan, dan sekarang sesuai dengan apa yang Alkitab berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Ini apa yang Tuhan berkata kepada kita. Maka dia yang mengasihinya dan kepada Allah kita. So ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi pertobatan yang pertama adalah Adam membuang firman Tuhan dan menerima pikiran dari iblis. Sebab itu, dia dapat menjauhkan diri daripada Tuhan. Inilah menjadi pertobatan yang pertama dari Tuhan ke iblis, meninggalkan firman Tuhan dan menerima pikiran sendiri. Dan kepada orang-orang Israel, Hosea juga berkata dengan sesungguhnya. Dan Hosea pasal 14 juga berkata, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir kepada kesalahanmu." Berkata, lalu bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, "Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Seperti yang Nabi Hosea, dia sudah berkata kepada orang-orang Israel dengan sesungguh hatinya, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Kembalilah bagi Tuhan." Ini maksudnya. Jadi, jangan membawa pikiran-pikiran yang jahat darimu sendiri, tetapi membawa kata-kata dari Tuhan, firman Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Setelah dikembalikan kepada Tuhan dan berkata, "Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik." Jadi sepertinya begitu Tuhan berkata kepada semua orang yang meninggalkan Tuhan, "Kembalilah kepadaku." Dan pada saat kita kembali kepada Tuhan, hati nurani yang kita meranggap baik atau bukan dari perbuatan diri, tetapi bawalah firman Tuhan dan balik kepada Tuhan. Ini berkata. Jadi sebab apa? Manusia meninggalkan firman Tuhan dan hidup dengan pikiran diri, keinginan manusia dan iblis. Dan inilah saatnya kita harus dipimpin oleh firman Tuhan. Dan juga apa yang kita berkata, Yeremia 17 ayat 9 berkata,
Betapa licik hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kan? Hati manusia adalah lebih licik daripada segala sesuatu. Ini kata Tuhan. Jika kita makan makanan yang rusak, membusuk, merasa sakit perut, ya kan? Sepertinya begitu, jika kita mengikuti hati yang licik itu, seperti yang badannya menjadi sakit, kehidupannya akan menjadi permasalahan. Jadi, hati yang membohong dan licik, yaitu pikiran yang hati kita diri, jika kita mengikuti itu, akan kalah kehidupannya. Dan kehidupan itu akan berjalan arah-arah yang tidak baik. Jika kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, Paulus pada saat dia meninggalkan dari Efesus, dia mengajak penatua-penatua dari gerejanya dan menyampaikan firman begitu. Mulai ayat 17 berkata, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sesungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti Paulus, pada saat dia sebelum meninggalkan Efesus, dia berkata dan menyampaikan tentang firman Tuhan dan mengajarkannya dan memberitakan Injil, dan juga hati apa yang dia mempunyai terhadap jemaat-jemaat itu tertulis di dalam kitab ini. Nah, jadi ada apa yang pelayan-pelayan dia dan ada apa yang khotbah dia menyampaikan adalah ayat 21 kepada orang-orang Yahudi sama orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pertobatan yang sesungguhnya kepada Tuhan dan iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Inilah kedua syarat yang terpenting. Bertobat bagi Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang berfikir bahawa kepada khususnya orang-orang yang agamawi dan waktunya sudah genap, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, jadi orang berkata jika bertobat akan menerima keselamatan, tapi firman Tuhan berkata bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan banyak orang sering berfikir jika kita berdoa dan meminta ampun dan berdosa lagi meminta ampun, dan kehidupan berulang-ulang itu adalah kehidupan rohani. Sebab itu mereka terus datang di gereja, dosa yang mereka berbuat, dan mereka meminta ampun seterusnya, dan berusaha untuk menghapus dosa yang mereka perbuatnya. Ini orang-orang agamawi mereka berkata. Tetapi kita berkata harus bertobat dulu. Bertobat. Tapi pertobatan itu tidak berarti dosanya diampuni. Tapi kata Tuhan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kalau begitu apa artinya Injil ini? Jadi, kitab suci sudah ada pasangannya.
Jadi Alkitab ini tidak boleh dilepaskan dengan pikiran manusiawi diri, tapi harus dijelaskan dengan firman Tuhan. Waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seperti yang kita berkata begitu. Nah, Roma 1 ayat kedua, Tuhan sudah memberi janji adalah Injil itu adalah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, jadi Injil ini bermaksud Yesus Kristus yang akan datang. Jadi jika seseorang bertobat, itu tidak berarti dia akan menerima pengampunan, tetapi harus bertobat dan percaya Yesus yang akan datang. Ini apa yang maksud sesungguhnya. Saya ketemu seorang majelis gereja dari yang lain, seorang ibu. Pada saat saya obrol samanya dan berkonsultasi sama dia, lalu saya bertanya, bagaimana Anda melakukan kehidupanmu? Saya bertanya. Lalu beliau berkata, ya Pak Pendeta, sampai sekarang saya hidup melakukan kehidupan rohaniku seperti yang pedagang-pedagang. Pada saat ada yang pasar terbuka, orang membawa barang-barang dan menjual, kan? Dan pada malam mereka semua membereskan semua yang barang-barang mereka bawa dan kumpulkan di tas. Dan jika tidak terjual, kumpulkan lagi dan mereka pindah-pindah ke pasar demi pasar untuk jual semua, ya kan? Seperti begitu. Setiap kali saya pergi ke gereja, saya membungkus semua dosa-dosa yang ku perbuat dan datang di gereja, ya Tuhan, aku telah berbuat dosa ini, tolong ampunilah dosaku. Seperti begitu dia bertobat tentang dosanya. Tapi tak banyak dan dia berdoa seperti yang menjual barangnya, tapi akhir-akhirnya dia temukan ada banyak yang tidak terjual, masih tertinggal. Itu menghukum aku, katanya. Jadi semakin banyak barang yang tidak terjual, seperti begitu banyak dosa tertambah di dalam hatinya. Akhir-akhirnya dia berdoa karena terlalu banyak dosa dan pikiran dia punya untuk mengucap satu-satu untuk meminta ampun. Akhirnya dia berkata, ya Tuhan, tolong ampunilah dosaku yang saya sengaja berdosa dan tidak sengaja berdosa. Dosa yang saya sudah tahu atau saya tidak ingat pun, tolong ampunilah dosaku. Dia berdoa begitu, katanya. Tapi pada saat dia mau ikut retreat, dia sadar bahwa tidak, aku hanya bertobat saja, tetapi Yesus telah membayar lunasin upah dosaku dengan darahnya dan menghapus dosaku. Setelah itu dia dengar Injil Yesus dan dia sukacita dan berbahagia. Jadi terus dia berdosa dan bertobat dan meminta ampun. Memang inilah yang pengusahaan mereka yang mengubahkan sesuatu dalam diri sendiri. Tetapi di dalam kehidupan rohani, seharusnya kita bisa bagikan kedua. Pada saat orang bertobat dari dosa yang mereka berbuat, seperti orang-orang bertobat seperti mereka ganti jalur dari mobilnya. Seperti ada seseorang yang pergi ke Jakarta ke Bandung dan naik jalan tol. Pada saat mereka masuk ke jalan tol dan dia mau menuju ke kota Bandung, harus naik ke arah ke selatan, tetapi dia salah masuk. Akhirnya dia menuju ke Tangerang. Sebab itu, waktu dia temukan ini jalannya sudah salah, sebab itu
dia berkata, waduh, aku ini hampir gila ini. Kenapa saya tidak tulus? Jadi dia memasalahkan diri, tapi dia mengganti perjalanan dari jalur satu ke jalur kedua, jalur ketiga, bolak-balik sepertinya. Dan bagaimanapun dia mengubahkan jalur-jalurnya, tapi tidak akan sampai ke Bandung kan? Sambil dia berkata, waduh, aku ini seperti gila, kenapa saya masuk salah jalan. Jadi terus dia memasalahkan diri, menyesali diri, tetapi masih ada di tetap jalannya menuju ke Tangerang. Dengan itu, orang tidak sama sekali akan bisa datang ke Bandung. Ya kan? Tujuannya tidak sama sekali bisa tiba di sana. Tapi di setiap jalan tol selalu akan ada yang penggantian jalan tol itu. Jadi dia bisa memutar balik daripadanya dan naik ke arah ke yang lain. Jadi jika dia turun dari jalan tol dan naik jalan tol yang arah yang sebelah, jadi baru dia mau naik jalur sampai menuju ke Bandung. Nah, seperti mengganti jalan, arah jalan itu sama dengan pertobatannya sesungguhnya. Ya, saya sudah masuk ke salah jalan. Sebab itu, dari sana bagaimanapun ada seseorang menyesali diri, tetapi tidak akan mungkin berhasil dia. Karena tujuanku, arahku sudah bersalah. Dengan ini, tidak sama sekali akan sampai ke Bandung. Setelah itu, dia harus turun dari jalan tol dan naik jalan tol di seberangnya, lalu baru dia bisa menuju ke arah yang terbaik tujuannya. Dan orang menyesali diri dengan seperti mengganti jalur saja, bukan jalannya. Seperti kita berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kembalilah kepada Tuhan. Jadi banyak orang-orang saat ini mereka tidak memutarbalikkan dari jalan yang bersalah, tapi hanya mengganti jalur saja. Jadi mengubahkan jalan itu adalah kehidupan rohani. Memutarbalikkan diri daripada jalan yang bersalah. Jadi kita berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita berkata begitu. Nah, kalau begitu, Injil ini bermaksud tentang Yesus Kristus. Seperti Roma 1 ayat 2 yang tadi, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi Alkitab ini sudah berkata tentang pertobatan dari Paulus. Di Kisah Rasul 4 ayat 2, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada bangkit dari antara orang mati. Jadi setelah Yesus mati dan dimakam, dan setelah 3 hari kemudian kematiannya, Yesus bangkit. Jadi para murid-murid Yesus sudah menyaksikan tentang bangkit Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan pada saat itu, pikiran-pikiran tertuju di dalam hati manusia. Bagaimanakah mungkin orang mati dapat hidup kembali, bangkit lagi? Itu tidak akan mungkin. Mereka tertuju dalam pikiran diri, jadi tidak bisa mengerti dan tidak bisa paham. Tapi Saulus mendengar kata-kata yang demikian, ada apa yang dia mempunyai hatinya? Adalah, orang mati, bangkit lagi, hidup kembali. Itu tidak sama sekali cocok dengan cara hidup dia, konsep pikiran dia mempunyai. Tidak sama sekali bisa paham. Lalu dia tidak suka mereka memberitakan Yesus bangkit dari orang mati,
Atau apa yang dia yakin dalam dirinya sendiri adalah kepada mereka yang memberitakan bangkit Yesus adalah itu akan menggoncangkan hati manusia dan mengarahkan orang-orang ke salah jalan. Dan inilah agama-agama yang jahat kiranya. Akhirnya dia tidak hanya tidak suka mereka memberitakan tentang bangkit Yesus dan menganiayainya, sebab dia tidak bisa paham sama sekali. Lalu kepada mereka yang pemberita bangkit Yesus Kristus dianggap adalah pihak orang-orang yang jahat, dan mereka membawa orang-orang ke arah yang jahat. Ini agama yang jahat kiranya. Jadi dia menganiayai dan memusuhkan kepada orang-orang Kristen. Dan juga sesuai dengan kitab suci berkata di Kisah Para Rasul pasal 9 mulai ayat 1 berkata, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis-majlis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, tadi langit ada cahaya memancar kepada dia, lalu dia rebah ke tanah dan dengar suaranya, Saulus, Saulus, mengapakah kamu menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Begitu suara Yesus yang bangkit didengar kepadanya. Pada itu Saulus mulai berfikir dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau begitu suara yang ku dengar ini dan suaramu ini adalah suara Yesus yang bangkit. Kalau begitu, apa kata mereka? Seperti mereka berkata, engkau sungguh bangkit. Apakah itu sudah benar? Kalau begitu, pikiranku tidak ada bangkit, itu sudah bersalah. Sungguh engkau bangkit. Dengan begitu, dia dapat menemukan pikiran yang dia punya adalah sudah bersalah, dan apa yang dia mempunyai hati sudah bersalah. Dan Alkitab berkata, Roma 4 ayat 25 berkata, yaitu Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Seperti demikian firman Tuhan telah tertulis. Jadi Yesus telah diserahkan karena pelanggaran perbuatan dosa kita. Sebab upah dosa kita, dia telah membayar lunasin untuk dosa kita yang berbuat. Jadi Yesus mati dan dia membayar lunas dosa kita, dan untuk pembenaran kita dia bangkit berdiri. Dan ada seseorang yang berdosa dan ditahan dan dihukum 10 tahun di penjara. Setelah 10 tahun selesai dan dia keluar dari penjara. Sebab selama 10 tahun itu dia sudah membayar lunasin untuk dosa yang dia berbuat. Upah dosa ialah maut. Untuk itu dia, yaitu Yesus Kristus, telah dikuburkan, dan setelah 3 hari kemudian dia bangkit berdiri dan keluar dari makamnya. Pada saat seseorang keluar dari penjara, artinya sudah selesai membayar lunasin tentang perbuatan dosanya. Seperti dia yang
ditahan 10 tahun untuk dosanya, seperti Yesus sudah membayar lunasin semua upah dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi, prinsip yang dasar dari kekristenan seperti Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sebab bangkit Yesus adalah bukti untuk dia sudah mengampuni semua segala dosa kita. Dan Kisah Para Rasul 14 ayat 8 berkata, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan, katanya. Satu ketika Paulus beritakan firman Tuhan di Listra dan dia dengar fokus dengan apa yang Paulus berbicara. Sembilan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah, seperti pada saat dia fokus dengar Paulus berbicara, waktu itu dia melihat iman dan dapat disembuhkan. Lalu dia berkata dengan suara keras, suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari. Bagaimana Paulus bisa melihat dia mempunyai iman dan yang dapat disembuh? Karena dia dengar kata Paulus. Dan pada saat Paulus melihat yang orang lumpuh sejak lahirnya, yang tidak sama sekali dapat berjalan sampai sekarang ini, dan dengan suara nyaring ia berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi Paulus melihat, dia dengar baik-baik kepada katanya, dan Paulus lihat dia punya iman. Jadi kitab suci berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Seperti kata begini, iman akan timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Pada saat orang-orang dengar firman Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan Allah, orang dapat iman. Jadi, selama orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Paulus, dan dia percaya dari katanya, dan pada saat dia menerima kata Paulus, berdirilah tegak di atas kakimu dengan iman, waktu itu dia dapat berdiri dan berjalan kian kemari. Dan banyak orang bersaksi saat itu ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus. Mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia, berkata. Seperti hal-hal yang mujizat sudah terjadi, dan seperti yang dia sama sekali berjalan karena lahir sebagai orang lumpuh, pada saat dia dengar kata Tuhan, terima firman Tuhan oleh Paulus, orang yang tidak bisa pernah jalan bangun dan berdiri dan loncat. Jadi banyak orang suka berkata, kata dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Mereka banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus. Mereka berkata begitu. Mereka memang rupanya manusia, tetapi pasti mereka dewa-dewa. Dan Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka disebut Hermes, karena ia yang berbicara dan dipanggil Hermes. Dan maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu.
Mendengar itu, Barnabas dan Paulus menggoyahkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami adalah di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, lautan segala isinya." Jadi sekarang apa? Meninggalkan perbuatan sia-sia ini. Jangan menghitung perbuatan manusia, tetapi Tuhan yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, apa yang dilihat atau tidak dilihat diciptakan oleh Tuhan. Kembalikanlah kepada Tuhan. Maksudnya, pertobatan sesungguh adalah berbalik kepada Allah. Seperti Daud pada saat dia mengambil Bathsheba, istri Uria, dan berdosa, lalu membunuh Uria juga, dan mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Lalu Nathan datang kepada Daud menegur dia. Jadi 2 Raja-Raja 12 ayat 7 berkata, kemudian datanglah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Jadi kamu mengambil domba dari orang miskin dan melayani kepada tamu." Jadi dengan perumpamaan ini, dia membuka yang perbuatan kejahatan dari Daud. Oh iya, di sana dia mempunyai banyak kambing domba, tapi simpan dulu. Tapi mencuri dari tetangganya untuk tamunya. Dan Daud berkata seorang itu harus dibunuh. Pada saat Daud berkata itu, Nathan berkata kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kamu adalah seorang harus mati." Dengan Allah, beginilah firman Tuhan Allah Israel, "Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Jadi, saya mau mengangkat kamu menjadi raja Israel dan mengurapi kamu dan melepaskan kamu dari tangan Saul. Dan telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia seperti telah kau biarkan dibunuh oleh pedang dari Bani Ammon. Kenapa kau berbuat jahat di mata Tuhan? Kau biarkan anak buahnya mati dari musuhnya dan ambil istrinya jadi istrimu. Sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang itu untuk menjadi istrimu. Kenapa kamu menghina firman? Kenapa kamu menghina aku? Kata Tuhan. Jadi dosa itu adalah kita menghancurkan kuasa Tuhan dalam hati kita dan tidak mendirikan firman dalam kita. Kenapa dia menghina firman-Nya? Kenapa dia menghina Tuhan sendiri? Seperti begitu, menghina firman Tuhan dan Tuhan sendiri dan mengabaikan dia. Jadi, kehidupan rohani ini adalah meninggikan kuasa Tuhan di dalam diri sendiri dan mendirikan firman Tuhan di dalam hati kita. Jadi, Mazmur 51, setelah Daud mengambil Bathsheba, istri dari Uria, dan berdosa, lalu dia berkata tentang hati diri kepada Tuhan, berkata, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergaul dengan dosaku." Dan kemudian, terhadap engkau
terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Seperti dosa adalah yang memusuhi Tuhan dan mengabaikan, menghina firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan harus ditinggikan di dalam kehidupan rohani kita, hati kita. Itulah kehidupan rohani kita. Pada saat firman Tuhan memimpin kita, Tuhan akan membantu hidup kita dan membuka jalan di depan kita. Jadi di dalam kitab ini, Daud berkata, Mazmur 51 ayat ke-6 berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi, dia ingin mendirikan keputusan Tuhan dan penghukuman Tuhan. Dan kitab Yohanes, mulai ayat 9, mulai ayat 1 juga berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta secara lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sebanyak orang yang berkata, ada yang buta sejak lahirnya. Dia buta. Ini karena siapa? Siapakah berbuat dosa? Orang sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan orang buta? Tapi Yesus jawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada yang kesulitan. Tapi ini tidak hanya membawa kutuk, tapi untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Jadi kesulitan yang kita terima tidak akan mengakhiri dengan kesulitan. Dengan itu Tuhan mau mendirikan Dia sendiri dalam hati kita semua. Lalu setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepada, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi iman itu adalah yang mudah sekali. Dengar firman Tuhan dan terima dengan iman dan berjalan dengannya. Itulah iman sesungguhnya. Saat dia dikatakan, pergi ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu, pasti dia berfikir banyak hal. Aku masih belum pernah ke sana. Dalam perjalanan ada apa yang terjadi jika aku jatuh ke lubang? Seperti banyak pikiran-pikiran yang pasti dia punya. Tetapi ada seseorang yang masih mempunyai keinginan diri, pikiran diri dan beraksi tentangnya, dia tidak akan mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Jadi sekarang kita tidak boleh dipimpin oleh pengalaman kita, pengetahuan kita, atau hati diri sendiri, tetapi firman Tuhan harus memimpin kita. Hari itu pasti datang kepada kita. Keinginan diri, pikiran diri, dan hati diri, itu kita tidak boleh mengikutinya. Pada orang buta sejak lahirnya, dia disuruh Yesus pergi ke kolam Siloam dan dibasuh, pasti dia mempunyai banyak hati-hati yang tertengkar. Tetapi orang ini, setelah dia dengar kata Yesus, dia pergi dan membasuh dan pulang kembali dengan matanya sudah melek. Sesuai dengan kata Tuhan Yesus, kehidupan rohani kita adalah
firman Tuhan datang dan memimpin kehidupan kita. Itulah saatnya kita dapat mengalami pekerjaan Tuhan kepada kita. Kitab suci sudah berkata di Yohanes 15 ayat ke-5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya menerima keselamatan Tuhan pada tahun 1985. Setelah itu, saya belajar iman di gereja di Daegu. Di sana, seorang saudara bernama Kim Sun-young. Sebagai remaja, dia ada di gereja dan selalu memberitakan Injil di sana. Tapi, waktu itu tiba-tiba dia kena penyakit yang dulu dia kena lagi, itu tuberkulose. Dan dia memuntah darah dari ruangan remaja-remaja itu. Sebab itu, dia tidak bisa tinggal di dalam gereja bersama, lalu dia pulang ke rumahnya dulu. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, tahun 88, ada satu gereja mau pindah ke tempat yang lebih besar. Waktu itu, saya sama pendeta Kim Sun-young dulu yang kena sakit itu, dapat kerja untuk pindahkan mengangkat semen sampai lantai ke-4. Jadi, mengantar pasir sama semen untuk buat kamar di sana. Dan terus dia sama saya kerja. Dan kiranya dia sudah menjadi sehat, tidak sama sekali merasa kiranya sulit, kerjanya baik. Kiranya sudah pulih, sehat sekali. Lalu saya bertanya, bagaimana Anda sudah sembuh dari penyakitnya? Bagaimana Anda menjadi sehat sekali? Lalu dia jawab, satu ketika dia membaca firman Tuhan yang tadi kita baca, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katanya Tuhan adalah pokok anggur dan aku adalah ranting-rantingnya. Jadi setelah dia membaca Alkitab dan dia terima firman Tuhan ini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan jika pokok anggur adalah sempurna, rantingnya akan sempurna. Jika Yesus sempurna, aku juga sempurna. Dia berfikir. Jika paru-paru Yesus sempurna, paru-paruku menjadi sempurna. Seperti begitu, firman ini dapat masuk ke dalam hatinya dengan iman. Setelah dia dapat iman, dia tidak mau minum obat-obat yang dia dapat dari rumah sakit dan hidup seperti biasa. Tapi setelah dia sekali lagi kena flu, kiranya dia takut mungkin kena tuberkulose lagi. Tapi setelah dia datang di dokter dan mau diperiksa oleh dokter, dokter bilang, iya ini kemungkinan, coba kita ambil gambar X-ray. Setelah dia mengambil gambar X-ray dan datang kepada dokter lagi, setelah dia melihat paru-paru dari Pak Pendeta yang tadi, dokter bilang, Anda minum obat apa? Dia tanya. Secara X-ray ini kamu sudah sembuh normal. Yang mujizat terjadi kepadamu, kata dia. Sekarang hanya flu biasa, jadi jaga dirimu, enggak apa-apa. Dan izin dia pulang. Nah, hanya apa dia percaya kepada firman Tuhan saja. Menerima firman Tuhan dalam hatinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan hari ini juga, jika kita berada di dalam keadaan apa saja dan kesulitan apa saja, tetapi jika balik diri kepada Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, semuanya akan terjadi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jika pokok anggur adalah sempurna, kita pun sempurna. Ya, jika Yesus sempurna, aku pun sempurna. Dan jika paru-paru dari Yesus sempurna, paru-paruku akan sempurna. Pada iman ini masuk ke dalam hati dia tidak mau minum obat untuknya, lalu oleh iman dia sembuh dari penyakitnya. Jadi sekarang kita harus menerima suatu hari yang bukan keadaan atau pikiran, tapi firman harus memimpin kita. Itulah yang iman.
Yang buta sejak lahirnya, pada saat dia disuruh pergilah basuhmu dirimu ke dalam kolam Siloam, dan dia pergi dan basuh dan membuka matanya. Bukan dia reaksi dari perbuatannya, pikirannya, tetapi jika reaksi kepada firman Tuhan, firman itu akan memimpin kita ke jalan yang baik dan berkat. Sebab itu, bertobat bagi Allah dan iman kepada Yesus Kristus, ya kan? Iman kepada Yesus Kristus. Melalui itu, kita akan mengalami kehidupan yang beriman dan kita akan mengalami Tuhan yang hidup. Pertobatan kepada Allah. Jika kita bertobat kepada Allah, Tuhan akan memimpin kita dengan jalan yang berkat. Terima kasih banyak. Firman Tuhan akan selesai sampai demikian. Terima kasih banyak.